Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadang di depan. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Mari berdiri sebaris, melukis kuntul baris, salam SDGs Desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini, sarapan SDGs kita akan mendengarkan atau mendiskusikan atau membicarakan tentang pendidikan non-formal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ada beberapa narasumber hebat pagi ini dari UNY, tapi yang jelas yang pertama kita buka untuk Prof. Yayan memberikan pengantar, baru nanti pasukannya akan berbagi cerita pagi kita. Silakan Prof. Yayan. Ya, makasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bu Puji, ditayangkan yang RPL-nya yang Pak Iwan ingin. Mas Yudan yang RPL. Yang slide terakhir Mas Ivan, Mas Yudan, Mbak Puji, kau hilang. Jadi yang pertama tentang RPL, ya, Gus Ipan, kami sudah melakukan uji coba dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bu Puji, yang RPL ditayangkan bisa nggak? Belum diizinkan host Bapak untuk share screen. Oh, mohon izin Mbak Yasmin. Di-co-hostkan. Itu Bu Puji sudah co-host. Ya. Yang slide terakhir, yang slide tambahan satu dari Bapak mana? Ini. Waduh, kok jadi berubah ya? Ini, Gus Ipan. Ini pola RPL-nya, tapi kok jadi berubah anunya ya? Karena tidak di grouping ini anunya. Jadi, yang atas itu contoh yang sudah kita lakukan, Gus Ipan. Namanya program konversi atau RPL, percepatan kualifikasi pendidikan S1 dan S2. Ini uji coba 2008 dan 2012, ya, kerjasama jurusan PLS dengan Direktorat GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang perlu disiapkan itu satu, pesertanya, ya. Yang paling bawah saya menyebut perangkat desa yang belum S1, ya. Kemudian dilakukan proses assessment untuk mengetahui mereka bisa memiliki berapa jumlah SKS yang dihargai, ya. Jumlah SKS yang dihargainya ada berapa SKS
Ya, kemudian kita membuat program RPL-nya, ya, program penyetaraannya, ya bisa dalam bentuk kurikulum lain, bisa dalam bentuk portofolio, bisa dalam bentuk uji kompetensi. Ya. Konteks di sini yang harus disiapkan adalah kurikulum khusus S1-nya. Ya. S1 kita punya jurusan PLS atau jurusan pendidikan non formal, konsentrasi pengembangan masyarakat. Kalau di S1, kalau di S2 konsentrasi pengembangan masyarakat udah ditutup aja. Kemudian yang kalau di S3 pembangunan masyarakat. Jadi secara akademik dengan menyusun proses penyetaraannya ya sudah diakui di perguruan tinggi, karena kami di Jogja ya dan juga di perguruan tinggi lain RPL sudah diterapkan. Ya, RPL sudah diterapkan ya. Misalnya doktor S2 S3 tidak perlu ujian kalau sudah ada jurnalnya, semacam itulah. Tapi RPL sudah diakui. Jadi secara sistem pengakuan percepatan ini bisa dilakukan untuk perguruan tinggi. Ya, satu ada kurikulum khususnya dan kemudian ada proses asesmennya untuk menentukan lanjutan-lanjutannya. Untuk kuliah sekarang tidak ada masalah karena sudah kuliah online. Gitu. Ya. Kita tidak membatasi siapa lulusan SMA-nya, tidak. Ya. Siapa saja bisa masuk ya. Nanti dengan proses assessment itu kemudian dihitung berapa kredit yang dicapai, kemudian sisanya kita buat satu program khusus ya, yang namanya program RPL dan lain-lain itu. Ya. Jumlah SKS-nya tentu harus memenuhi standar nasional pendidikan tinggi ya, ada 140 atau berapa. Pendek kata ini bisa dilakukan Gus Ipan. Ya, nanti kita teknisnya. Udah gitu aja Bu Puji informasinya ya. Bu Puji. Oke, selanjutnya siapa nih Prof yang akan menyampaikan? Ya. Saya nyambung ya Prof, yang kami hormati Prof Yoyon. Itu Suara saya tayangannya di rumah itu. Bapak. Tayangannya diganti itu. Oke. Yang kami hormati Gus Wincoko tadi ya, Bapak yang kami hormati. Mohon izin untuk share screen terkait bagaimana peran mungkin lebih ke perguruan tinggi dalam mensukseskan program SDGs terutama di desa. Nanti mungkin Mas Yudan dan Pak Lutfi bisa menambahkan karena beliau berdua yang intens dari sejak awal bagaimana lab jurusan itu dikembangkan di Beji Harjo. Nah ini berawal dari lab luar kampus PLS UNY di Gunung Kidul yang memiliki beberapa program, ada pendidikan, pariwisata, budaya, dan Halo. Halo, Puji. Ini mohon maaf internet di rumah tidak stabil jadi keluar masuk. Apakah masih nyambung? Mungkin nanti Pak Lutfi bisa menambahkan ya. Ini sudah 3 kali putus. Nanti saya akan mempercepat saja sehingga nanti bisa dari Pak Lutfi terkait pengembangan lab luar kampus di Beji Harjo yang kalau di sini dari mulai Beji Harjo itu tidak seramai saat ini ya Mas Yudan, yang sebelum pandemi itu pengunjungnya bisa sampai ribuan orang begitu per hari. Dulu saya masih ingat awal itu mungkin berawal dari Omah Pasinaon ya, waktu kami itu di Gua Pindul itu Mas Yudan adalah masih zaman mahasiswa ya, membuat pusat kegiatan belajar masyarakat
yang kemudian tidak hanya tahun itu dilanjutkan waktu itu oleh Pak Sujarwo dan kemudian Pak Lutfi nggih waktu itu. Jadi prosesnya sangat panjang, lebih dari 10 tahun beberapa program yang dilaksanakan di Gua Pindul. Jadi Omah Pasinaon ini berisi beberapa program pendidikan, ada pemberdayaan masyarakat juga begitu, ada bimbingan belajar untuk anak-anak, ada PAUD, Posyandu, dan beberapa di yang outbound untuk anak-anak begitu. Nah, terkait kegiatan di PJ Harjo ini partisipasinya luar biasa juga. Kemudian ada parenting juga di Posyandu. Kemudian ada pendampingan TBM. Jadi semua kegiatan-kegiatan ini semuanya adalah program pengabdian masyarakat jurusan yang keseluruhannya itu diarahkan di di BJ Harjo begitu. Bahkan ada inovasi program desa literasi. Kemudian yang awal dulu saya masih ingat ini juga PKM program kegiatan mahasiswa yang ada gamelan literasi yang berantas buta aksara. Nah, ini termasuk bagaimana berbagai macam pelatihan dari Bapak Ibu dosen yang mensupport waktu itu wisatanya sudah mulai ramai, tapi kemudian mengadakan ada program bagaimana menyediakan berbagai macam masakan begitu, ada pelatihan. Jadi seluruh kegiatan, ini ada pelatihan lansia juga waktu itu oleh Bapak Hiryanto, karena di PNF juga ada program ini. Kemudian ada disupport begitu oleh universitas. Waktu itu Pak Rektor mengadakan berbagai macam acara, workshop dan lain-lain untuk meningkatkan kemampuan para pengelola pendidikan non formal di sana terutama. Jadi tidak hanya pendidikannya saja tapi juga berbagai macam. Nah, ini kami kegiatan kemahasiswaan ketika awal-awal wisata berkembang ya Mas Yuda, nanti mungkin bisa ditambahkan. Jadi hampir setiap tahun itu kami mengirimkan kalau ada kegiatan kemahasiswaan itu di sana gitu. Waktu itu Pak Lusli yang support bagaimana tiap tahun itu kegiatan mahasiswa di sana, prakteknya di sana begitu. Jadi alhamdulillah tidak berkelanjutan begitu, berkelanjutan ini proses kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya. Dan kegiatan kemahasiswaan tidak hanya S1 tapi juga S2 berkolaborasi. Waktu itu Prof. Yoyon juga masih kaprodi di sana, berbagai macam praktek jurusan juga diselenggarakan di sana. Bahkan waktu itu pernah tidak sampai pada tingkat prodi, tapi juga mengajak teman-teman KMP itu keluarga mahasiswa pasca untuk mengadakan kegiatan di sana, begitu Baksos. Nah, untuk pariwisata mungkin nanti bisa ditambahkan ya Mas Yudan, kalau wisata ekonomi kreatif bisa ditambahkan Mas Yudan dan Pak Lutfi, monggo Bapak. Pak Lutfi, Mas Yudan. Mas Yudan, monggo terlebih dahulu. Oke, Bapak, Ibu semuanya, saya melanjutkan dari penjelasan Bu Puji. Jadi kemudian jurusan pendidikan luar sekolah yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta selalu mencoba untuk memberikan semangat baru pada pengelola wisata. Yang walaupun secara pribadi saya juga tinggal di daerah Gua Pindul, tapi dengan begitu akhirnya kolaborasi antara Wirawisata Gua Pindul ini dengan UNY semakin terjalin erat. Nah, beberapa kegiatan yang kemudian untuk meningkatkan kapasitas dari pengelola Gua Pindul ini menjadi program prioritas dari PLS UNY. Bagaimana program-program itu bisa meningkatkan kapasitas dari mereka. Ada pelatihan bahasa Inggris, pelatihan kepemimpinan dan lain sebagainya, yang dimana itu juga dikerjasamakan dengan berbagai pihak, dari pihak swasta maupun pemerintah daerah ataupun pusat. Nah, beberapa pelatihan itu kemudian menjadikan pengelola Gua Pindul semakin percaya diri untuk bagaimana menjadi pemandu wisata yang baik. Nah, ini beberapa contoh kegiatannya. Ini kolaborasi dengan BCA dan lain sebagainya. Dahulunya Gua Pindul itu awal mula dengan bermodalkan kandang sapi sebagai tempat sekretariat pendaftaran dengan beberapa pemuda yang ada di sini. Sekarang Wirawisata sudah berubah menjadi sebuah tempat yang dimana memanjakan pengunjung untuk
datang lagi ke Gua Pindul. Ini beberapa proses pengembangannya didampingi melalui program-program pengembangan dari UNY, ada dari KKN, ada dari praktek jurusan, ada juga dari penelitian dan PPM dari dosen UNY, seperti itu. Next, Bu. Nah, seperti itu. Jadi yang kita kerjasamakan adalah bagaimana peningkatan kapasitas dari SDM-nya sebagai pemandu wisata yang awal mula itu tidak mempunyai background keilmuan tentang bagaimana memandu wisata, tapi kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk bagaimana menjadikan khususnya pengelola Gua Pindul ini menjadi pengelola yang siap untuk menjadi pemandu yang baik. Ini foto-foto Karang Taruna, kebetulan background kami yang ada di Gua Pindul adalah pemuda-pemuda, khususnya wirawisata. Dan ini kemudian kemarin belum lama ini, pas corona itu Bapak Menteri dengan Ibu dan rombongan itu mensupport kami sebenarnya untuk bagaimana bisa menjadikan Gua Pindul itu nyaman untuk dikunjungi lagi di masa COVID ini. Nah, itu membangkitkan semangat para pengelola Gua Pindul karena kedatangan Menteri Desa langsung yang diajak ke depan Gua Pindul langsung untuk acaranya dan langsung menikmati menyusuri Gua Pindul. Tapi ternyata COVID belum usai sehingga perjuangan teman-teman Gua Pindul itu masih membutuhkan perjuangan yang sangat keras, dan ini pendampingan UNY nantinya akan mencoba mengarahkan pengelola Gua Pindul untuk siap menghadapi era baru ini, bagaimana menjadi pengelola yang baik di zaman COVID seperti ini. Seperti itu. Oke, Prof Zudan ya. Mungkin yang menarik adalah konsep terhadap ini kayak lebih ke agenda vokasi ya, pendidikan ke masyarakat di Gua Pindul ya. Nah, pertanyaannya apakah kemudian ini memang menjadi satu program konsep desa binaan dari UNY atau bermulanya itu dari ketertarikan kampus untuk membantu mengembangkan, atau kemudian berangkat dari keinginan desa untuk kemudian bermohon ke kampus? Ya, kalau di pengembangan ini kebetulan tidak hanya terfokus pada wisata, bahkan wisata itu menjadi program tambahan bagaimana UNY bisa mengabdi di desa itu. Jadi beberapa program diawali dari proses pendidikan, karena background dari PLS sendiri adalah pendidikan masyarakat. Nah, itu mulai dari anak-anak PAUD, bahkan tadinya fokusnya bagaimana mencerdaskan masyarakat yang ada di sekitar Gua Pindul, tidak terfokus pada wisata, tapi karena ada wisatanya, ya sekali dua kali kita juga mendampingi bagaimana pengelola itu siap untuk menjadi pengelola yang baik. Walaupun banyak kampus yang kemudian datang untuk membantu mengembangkan Gua Pindul ini, Bapak. Jadi tidak hanya UNY, tapi ada beberapa kampus juga. Tapi pada intinya karena background kita adalah pendidikan, lebih kepada bagaimana mendampingi masyarakat yang ada di sekitar Gua Pindul menjadi masyarakat yang literate. Mulai dari program PAUD, lansia juga, pemuda, dan banyak sekali program-program yang kita agendakan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat yang ada di sekitar Gua Pindul. Dan beberapa program yang kemudian kemarin kita juga jalankan itu adalah pendampingan kepada ibu-ibu pengembangan ekonomi kreatif, bagaimana menginovasi sebuah makanan desa menjadi makanan yang layak saji. Seperti itu. Jadi pengembangan itu akhirnya menjadi pemantik semangat dari ibu-ibu yang ada di sekitar Gua Pindul, yang awal mula itu tidak percaya diri untuk menyajikan makanan desa, tapi sekarang sudah mulai bagaimana makanan desa itu pantas untuk disajikan, dan itu menjadi daya tarik sendiri. Prof, mungkin kita ingin eksplor lebih lanjut, artinya ide dari ke desa wisata ini bermula dari teman-teman di desa yang proaktif melakukan komunikasi untuk minta dibina atau didampingi, atau
kemudian itu berangkat dari kampus yang memulainya? Ya, sebenarnya kampus juga mengawali untuk bagaimana mendekatkan diri pada masyarakat, tapi masyarakat juga memberikan tanggapan yang semangat juga, Bapak. Jadi antara kampus dan masyarakat juga menjadi sebuah kolaborasi yang sangat bagus. Kalau masyarakatnya secara partisipasi itu tidak terwujud, itu ya mungkin kampus tidak akan mendampingi sampai saat ini. Tapi karena masyarakatnya partisipasinya ketika ada kegiatan dari UNJ juga mempunyai semangat yang luar biasa, jadi UNJ sendiri konsisten bagaimana bisa mendampingi para masyarakat yang ada di Bindul, Bapak. Jadi awal mula memang dari kampus juga, tapi ditanggapi oleh masyarakat dengan semangatnya mengikuti kegiatan yang kita adakan. Seperti itu. Tambahannya gini, Gus Koco. Di program studi PRSS 1 itu ada praktek jurusan. Ya. Berapa SKS Majudan? Ya. Praktek jurusan itu harus di lapangan. Dan lapangnya itu di desa. Ya, sebelum ada KKN yang kita kenal sekarang 3 bulanan itu jurusan PLS sudah tahun 55-an sudah 3 bulan itu harus tinggal di desa. Ya, tinggal di desa, membuat perencanaan bagaimana pendidikan berkontribusi terhadap pembangunan desa itu sudah sejak lama. Jadi kalau menteri sekarang kampus Merdeka belajar 3 semester itu di lapangan, itu kami sudah melakukan lama pola itu ya. Sudah melakukan lama. Jadi yang sekarang itu kan semester berapa Yudan? Puji 6, 7, 8 ya Malutfi ya? Iya, 6 Bapak. 6, 7, 8 itu harus di lapangan, tidak di kuliah. Nah itu kami sudah lama yang setiap mata kuliah harus ke lapangan itu sudah lama sekali. Nah kemudian bersambut dengan dengan masyarakat itu, ya. Ini kebetulan nih generasi yang muda-muda nih Pak Gus Koco, Bu Puji, Pak Yudan, Mas, ini generasi yang muda. Waktu mungkin 10-15 tahun yang lalu ya, kita punya satu desa binaan di Cangkringan, suatu desa ya. Kita sampai 3 tahun di situ ya, untuk segala aspek Pak. Pendidikannya, ekonominya, politiknya, hukum, macam-macam. 3 tahun kita di sana ya, namanya desa binaan dulu. 3 tahun kita di Cangkringan itu. Setiap mahasiswa dari ada konsep desa binaan ya, Prof? Ada dulu ya, ada desa binaan. Dari HIMA, dari himpunan mahasiswa juga ada. Ya. Jadi, itu konsepnya. Ini menarik karena menurut saya ada bagian ketika kita bicara mengembangkan konsep desa binaan, maka sebenarnya kan ada kontinuitas program ya. Oh ini level tahun depan mungkin harus mencapai di titik mana, tahun berikutnya sampai di titik mana, sehingga pada saat mahasiswa live in atau hidup di di desa itu, maka sebenarnya dia juga sudah punya dasar bahwa kemarin dilakukan ini, kalau ada trial sesuatu kemudian tidak tepat maka kemudian diperbaiki dan seterusnya. Kira-kira gitu nggak, Bro? Mas Lutfi, mungkin mau menambahkan. Terima kasih Pak Surya, saya menambahkan sedikit. Jadi memang konsep pendampingan desa atau pemberdayaan desa dari UNJ ini berkembangnya itu memang yang disampaikan Mas Yudan, ada kerjasama yang menarik dengan kelompok masyarakat. Tetapi yang menjadi lebih menarik lagi ini Bapak, peningkatan kapasitas yang dilakukan UNY kepada kelompok-kelompok masyarakat di Gua Pindul ini yang menampakkan hasil itu adalah kekuatan masyarakat untuk mengupgrade dirinya ini untuk bisa membangun jaringan dengan pihak luar. Jadi sumber daya yang berasal dari UNJ itu kan memang terbatas uangnya dan segala macamnya. Tetapi ketika kita mampu meningkatkan kapasitas mereka, baik kapasitas perangkat desa
kapasitas pengelola desa wisata, kapasitas para pemandu wisata, ini lompatannya sangat luar biasa mereka ini tingkat keberdayaannya. Sehingga mereka ini kita latih untuk bisa membangun jaringan, melakukan inovasi-inovasi baru. Sebagai contoh, kekuatan untuk membangun jaringan, mereka ini sangat luar biasa. Mereka bisa menggandeng perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga swasta yang mempunyai akses dan kekuatan dana besar untuk ikut andil memberikan pendampingan kepada mereka. Nah, ini yang menjadi salah satu kunci utama keberhasilan desa Bejiharjo itu. Mas Yudan dan tim yang berada di kampung, di lokal, itu menjadi satu bagian tim yang kuat sehingga mereka mampu mendapatkan akses pembiayaan dari berbagai sumber. Artinya tantangan terbesarnya sebenarnya adalah bagaimana membuat teman-teman tokoh lokal desa itu atau lokal leadernya itu kemudian pikirannya terbuka. Betul. Pikirannya terbuka, kemudian siap untuk kemudian ditingkatkan kapasitasnya untuk bisa menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan para pihak. Kira-kira kayak gitu, Mas. Betul, iya. Oke. Contoh nanti Mas Yudan bisa menjelaskan jaringan-jaringan yang sudah terbangun di Bejiharjo seperti BCA, Pertamina, bahkan dari Kementerian Pariwisata, dananya yang sudah mengalir untuk pemberdayaan sangat luar biasa. Itu tidak akan terwujud ketika tokoh-tokoh lokal itu kapasitasnya itu tidak kita naikkan, tidak kita upgrade. Gitu. Nah, ini peran perguruan tinggi ini kerjasama dengan desa itu adalah titik utama. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas itu. Nah, sehingga artinya menginjeksi mereka bahwa mereka harus terbuka, mereka harus meningkatkan kapasitasnya dan kemudian berani untuk melakukan kerjasama dengan para pihak. Kira-kira kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting lagi adalah ini, kaderisasi. Oh iya. Kaderisasi. Jadi kaderisasi itu harus kita mulai untuk menumbuhkan kesadaran dari generasi berikutnya. Generasi berikutnya itu ya dari usia dini dan orang-orang muda yang ada di sana. Jadi itu biar tidak terputus. Nah, jadi ada yang meneruskan untuk kesinambungan keberlanjutan jangka panjang. Nah, bagaimana kaderisasi itu kemudian kita kolaborasikan lagi, itu kita pendampingannya mulai dari berbagai umur, usia, bahkan ya dari TK dan Karang Taruna, ya teman-teman pemuda itu kita upgrade untuk tetap ya aktif di organisasi Karang Taruna, dan melalui organisasi Karang Taruna itu kita tingkatkan kapasitas dan kualitasnya untuk siap untuk mengemban, melanjutkan dari kepemimpinan yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka. Itu menjadi penting. Prof Yudan, tantangan terberatnya apa ini, Prof Yudan? Mungkin dari kalau Mas Lutfi tadi sudah menyampaikan tentang pertama mesti harus membuka wawasan mereka, kemudian meningkatkan kapasitas tokoh lokal untuk bisa membangun kolaborasi dengan para pihak dan seterusnya. Tantangan yang paling beratnya apa ini, Prof? Saya luruskan sebentar. Mas Yudan itu mahasiswa S3 PLS. Mas Lutfi itu mahasiswa S3 PLS. Dua-duanya bimbingan saya promotornya, ya sudah ada kemajuan. Nah, mereka itu aktif di lapangan, orang-orang lapangan semua, ya. Betul tentang lapangan itu mereka. Mas Lutfi ini spesialisnya di lansia ya Mas Lutfi ya. Dan lansia dan pemuda beliau, ya, pemuda dan lansia. Kemudian Mas Yudan ini di kewirausahaannya. Ya. Diceritakan tadi Mas Yudan yang kerjasamanya itu. Ya begitu Bapak. Jadi tantangan yang kemudian muncul ketika kita mengembangkan masyarakat, emang bagaimana bisa menjadikan masyarakat itu butuh dengan kehadiran kita itu. Itu yang menjadi tantangan yang terbesar, bagaimana program-program kita itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga assessment dari awal itu menjadi faktor kunci. Nah,
program apa yang sebenarnya mereka butuhkan, dan hasil dari pelatihan itu bisa mereka rasakan. Nah, itu ketika program-program itu hanya sekedar semacam teori dan tidak bisa dirasakan kebermanfaatan setelah pelatihan, itu program selanjutnya tidak akan menjadi semangat untuk ikut lagi. Tapi dengan need assessment, teman-teman di PLS juga dibekali dengan bagaimana mengelola program, merancang program, mengevaluasi program, itu menjadi bekal mahasiswa untuk menjadikan program itu benar-benar dibutuhkan sama masyarakat. Seperti itu. Dan komunikasi. Artinya mungkin lebih memulai dengan mendengarkan mereka sebenarnya need-nya apa gitu ya? Ya, kalau saya jadi yang bermain di Gua Pindul atau yang mengembangkan Gua Pindul itu tidak hanya dosen, tapi malah justru mahasiswanya. Jadi dengan praktek-praktek yang kemudian mereka lakukan itu harus diawali dengan sebuah perencanaan atau need curhatan-curhatan dulu dengan masyarakat yang ada di sasarannya itu. Itu tantangan terbesar itu. Jadi beberapa program yang kemudian tidak sukses di desa itu ya karena program itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga banyak pengembangan program fasilitator masyarakat yang tidak berhasil mengembangkan program yang ada di desa. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi kita mendapatkan pencerahan kadang-kadang mungkin saya sih lebih melihatnya apakah memang ini hanya sekedar untuk artinya kegiatan pengabdian masyarakat atau kegiatan pendampingan itu hanya sekedar menggugurkan tugas bahwa ada pengabdian masyarakat dari kampus dan seterusnya, sehingga yang penting terlihat ada kegiatannya, atau memang kemudian niat dari awal memang akan melakukan pendampingan sampai pada mungkin berharap desa itu bisa menjadi satu model dari kesuksesan pendampingan kampus. Kira-kira kayak gitu ya Mas ya? Artinya kan ada dua belah pihak nih. Dari kampus sendiri memulainya bagaimana, dari masyarakat sendiri, tokoh-tokoh lokal sendiri memulai niatannya kayak apa. Kalau umpama dari kampus mungkin sudah sangat terbuka, mencoba mendengarkan dan seterusnya, tapi ketika dijalankan tokoh-tokoh lokal masyarakatnya juga tidak terlalu respon, kan juga tidak kemudian bisa terjadi sinergi. Kira-kira gitu ya, Mas Yudan? Iya, benar Bapak. Jadi memang ketika kita mengembangkan masyarakat, yang menjadi kunci adalah bagaimana kita bisa memegang tokoh lokal, Bapak. Jadi tokoh lokal kita ajak diskusi bersama, menjadikan satu pandangan yang sama untuk bagaimana menggerakkan masyarakat berpartisipasi asik dalam beberapa kegiatan yang kita lakukan. Dari tokoh masyarakat itu tidak hanya Pak Duko, biasanya kita terpaku pada sektor formalnya, bahkan sebenarnya tokoh lokal itu adalah tokoh informal atau non formalnya Bapak. Jadi tidak hanya Pak Duko saja, tapi ada tokoh-tokoh yang tidak mempunyai jabatan secara struktural atau formal, tapi dia mempunyai pegangan kunci atau mereka yang menguasai, sehingga itu yang akan kita cari untuk bagaimana mengkondisikan program-program yang ada di desa itu sendiri. Artinya memang tokoh lokal yang dimaksudkan bukan tidak berarti bahwa yang ada di struktural kepala desa, kepala desa atau BPD, tetapi memang ada orang-orang kunci biasanya di desa itu, walaupun dia tidak menjabat atau tidak menjadi apapun, tapi dia menjadi punya pengaruh untuk semuanya, kan gitu. Iya benar. Oke, kerabat desa jangan kemana-mana, kita akan eksplor lebih lanjut, kita akan menyapa teman-teman yang ada di channel YouTube juga. Setelah yang satu ini tetap di Sarapan SDGs Desa. Oke, kembali ke Sarapan SDGs. Sebelum saya serahkan nanti ke Gus Ivan untuk memberikan responnya, ada beberapa yang ada di channel YouTube. Ini para tamu-tamu setia kita, ada Ardesa Channel, ada Mbak Pitaria, Mbak Ati, ada Geni Langit, ini Mbak Parti, ada Mas Madon. Salam bahagia kerabat desa Indonesia untuk membumikan SDGs desa. Kami di Buleleng punya forum sekolah desa. Ini mungkin perlu satu waktu kita undang ketua forumnya di acara kita. Ada Mas Yatno,
Terima kasih sudah selalu mengikuti sarapan SDGs desa. Nah, selanjutnya kita ingin dengar nih dari Gus Ivan yang basicnya juga akademisi sebelum ada di birokrasi kan gitu. Jadi kemudian paham betul nih sebenarnya kadang-kadang KKN pun seperti yang saya sempat ikuti karena kebetulan saya juga sempat kuliah, jadi KKN pun kadang-kadang teman-teman itu juga ya sekedar yang penting ngikuti berapa bulan di desa berkegiatan ya tergantung koordinatornya bikin acara ya kita datang dan seterusnya. Jadi ini mungkin ada pola-pola yang menarik tadi yang disampaikan Mas Yudan dan juga Mas Lutfi bahwa kedua belah pihak ini yang datang atau yang didatangi ini memang harus sama-sama terbuka, sama-sama punya semangat untuk ayo bagaimana melakukan sesuatu untuk desa dan mungkin semangat pendampingan desa oleh kampus-kampus ini juga ada kalanya juga perlu dikompetisikan ini, artinya kampus yang paling hebat menurut warga desa mendampingi itu kampus mana itu menarik juga ini. Silakan Prof Ivan, Gus Ivan. Iya, saya ini terima kasih nih Gus Koco, kerabat desa sekalian. Terus terang ini salam salut ini untuk UNJ ini yang sudah melakukan hal Halo. Ini Bogor hujan lagi nih. Dan tadi apalagi yang dilakukan oleh bahwa sudah ada ini. Karena Gus Prof Yoyon menyampaikan sudah ada rencana rekognisi pembelajaran lampau. Ya. Saya kira beda dengan yang masih dalam rencana. Kalau ini kan betul-betul sudah dijalankan gitu. Nah, saya ingin sampaikan begini, kerabat desa sekalian. Mengapa sampai Gus Menteri itu memiliki ide desa masuk kampus? Artinya desa belajar ke kampus dan kenapa sampai harus sampai ke sarjana atau pasca sarjana? Jadi idenya adalah dulu orang sering mengkritik ya. Bagaimana mau membangun desa? Desa itu sangat kompleks sementara kepala desanya lulusan SMP pun boleh gitu. Harusnya lulusan sarjana gitu ya. Nah, sekarang kalau setelah ada ide Gus Menteri supaya kepala desa pun akhirnya mendapatkan rekognisi menjadi sarjana, kritik yang muncul adalah mengapa harus sarjana? Yang penting kan dia bisa menjalankan desanya, kan nggak harus sarjana. Jadi kritik itu dibalik di minggu-minggu ini ketimbang yang tahun-tahun lampau itu. Tapi idenya sebetulnya begini, bahwa kalau istilah Gus Menteri itu kepala desa pun punya keahlian. Dan itu sudah terbukti, sudah teruji. Yang kedua, ketika orang bersekolah sampai perguruan tinggi pun, itu pada akhirnya harus berkarya di masyarakat. Nah, ketika berkarya di masyarakat itulah klop dengan kepala desa yang sudah memiliki prestasi gitu. Jadi kalau istilah teknisnya kepala desa memiliki tacit knowledge berdasarkan pengalaman itu, yang kalau seandainya itu punya metode ilmiah untuk dikeluarkan menjadi explicit knowledge, maka mungkin setara dengan sarjana gitu. Dan kemudian di Kemendikbud itu ada istilah KKNI, menyetarakan itu sarjana itu setara dengan kalau kerja di perusahaan sekian, setara dengan kalau kita kerja di luar sekian. Jadi menurut saya itu kemajuan yang sangat berarti gitu. Seperti disampaikan oleh Gus Prof Yoyon, lazimnya perguruan tinggi yang kreatif memang sudah menjalankan lebih dulu. Waktu saya kuliah itu tahun 89 itu sudah ada, waktu itu ada buku namanya Seorang Lelaki di Waimitau gitu, dari Hana Rambe itu sering disebut orang, jadi saya baca gitu.
Dan isinya adalah ada orang yang kuliah di IPB waktu itu, kemudian dia KKN, tapi KKN-nya keterlanjuran sampai 15 tahun gitu. Dan kemudian IPB memberikan gelar sarjana. Jadi jauh sebelum ada RPL itu sudah dilakukan seperti itu. Nah, mungkin yang menarik dari Gus Prof Yoyon itu sejauh mana menjadi otonomi kampus. Karena kalau harus disamakan seluruh Indonesia tentu akan butuh waktu lama gitu kan. Tapi kalau itu sesuai dengan otonomi kampus maka bisa lebih cepat. Dan yang paling penting, ini Gus Koco, kerabat desa sekalian, bahkan pegiat desa pun, aktivis desa, itu jika ingin mengembangkan kemampuannya, maka mereka bersekolah sampai ke luar negeri dan sebagainya gitu. Nah, kenapa tidak untuk kepala desa? Bahkan untuk praktisnya, istilah Gus Menteri, kalau kepala desa masuk kampus itu dia ada suasana kampus. Di samping itu dia mengetahui terutama metode-metode ilmiah ya. Kita ketahui kepala desa punya tacit knowledge. Jadi dia akan punya dua sisi. Pada saat mana dia akan menggunakan metode ilmiah, data-data, informasi gitu. Pada saat mana dia akan menggunakan tacit knowledge-nya, jaringannya ya, kemampuan untuk itu. Jadi makanya bayangkan kemampuan menyusun proposal plus keahlian jaringan untuk seperti yang kemarin desa di Buleleng, kemampuan untuk menjaring komunikasi itu kan lengkap itu. Tacit knowledge kepala desa ditambah explicit knowledge dari kampus itu akan. Dan istilah Gus Menteri sebaiknya kepala desa yang aktif, BUMDes yang aktif gitu. Kemudian pendamping yang sedang aktif. Karena begitu dia sedang aktif, dia bisa langsung mempraktekkan ilmu-ilmu dari kampus itu langsung ke desanya. Nah, apa bedanya dengan yang non gelar? Ya. Begitu sampai gelar, maka dia akan selesai sampai purna, gitu. Jadi tidak separuh-separuh, tapi ada satu program yang memang mendidik sampai purna. Dan biasanya itu begitu sampai purna, sampai mendapatkan sarjana, apalagi pasca sarjana, itu pola pikirnya juga ikut berkembang. Beda dengan pelatihan, maksudnya gitu. Beda dengan pelatihan, beda dengan hal-hal insidental lain. Halo. Halo, Gus Ivan. Halo, Gus. Wah, sinyalnya ini. Itu pola pikir yang halo, ya, sudah masuk. Halo, sudah masuk ya? Ya. Mengubah sinyal dulu. Ya, masuk semua ya. Ada. Silakan Gus. Jadi memadukan antara pengetahuan yang dilakukan, yang sudah dimiliki oleh desa dengan kampus tadi. Nah, saya sampaikan begini, Gus Koco. Jadi tadi Gus Prof sudah menyampaikan hal yang sangat bagus dan saya kira harus segera ditindaklanjuti ya. Jadi idenya memang kita nanti dari sisi Kementerian Desa itu akan aktif untuk konsultasi antara dari desa dengan dari perguruan tinggi. Ya. Bahkan dibentuk Akademi Desa 4.0 yang akan punya tugas untuk mencek portofolio sehingga memudahkan bagi desa untuk masuk ke kampus gitu. Nah, kemudian ini yang sudah kita rumuskan awal, tentu saja ini bisa dikembangkan. Kalau misalnya aspeknya pembangunan desa, apa saja yang bisa digunakan oleh desa untuk masuk ke kampus itu. Misalnya apakah SK, kemudian prestasi,
kemudian apa peranannya, dan itu bisa dituliskan gitu. Untuk administrasi desa yang sudah dilakukan, bagaimana buku administrasi itu dijalankan, tidak ada kesalahan. Kalau misalnya sudah ada dari inspektorat mencek ternyata sudah benar, itu prestasi-prestasi seperti itu. Kemudian untuk perencanaan pembangunan ini kan sudah dilakukan. Nah, jadi bagaimana perencanaan pembangunan itu berbasis data dan kemudian kebutuhan, kemudian punya efek manfaat dari masyarakat yang ada bukti-buktinya seperti itu. Pemberdayaan masyarakat, bagaimana di situ nanti dari daftar absen kelihatan siapa yang paling banyak, apakah banyak perempuan dan sebagainya atau kelompok marginal, miskin, dan hasil-hasilnya juga keputusan-keputusan dari Musdes ada hasil-hasil untuk golongan perempuan, miskin, dan golongan marginal. Kepemimpinan sudah jelas ini. Tadi disampaikan juga bagaimana kepemimpinan yang sudah berjalan di masyarakat itu bisa dicek. Keuangan desa juga demikian. Ya. Bagaimana kalau APBDes-nya itu kelihatan bahwa APBDes pro untuk orang miskin, pro untuk anak perempuan, anak dan perempuan, pro untuk perubahan iklim. Jadi itu prestasi-prestasi yang bisa diwujudkan bahwa memang ada pengetahuan di lokal yang bisa diafirmasi menjadi rekognisi pembelajaran lampau di kampus. Pengembangan ekonomi lokal tadi contohnya Gua Pindul kemarin dari Geni Langit, kemudian dari Buleleng. Nah itu kan menunjukkan bahwa memang ada peluang untuk menyampaikan kepada publik apa yang sudah dilakukan desa, dan itu bisa dengan sekarang istilahnya KKNI penyetaraan itu lebih mudah lagi. Sebetulnya idenya begitu, Gus Koco. Jadi ini bukan ide untuk mencapai gelar, tapi ide untuk mengembangkan potensi lebih tinggi lagi gitu. Di atas pelatihan, sertifikasi gitu, tapi sampai kepada olah pikir. Kalau kita lihat dalam frame pemberdayaan misalnya, itu selama ini desa kan melakukan aksi-aksi di lapangan gitu. Nah, ketika mereka ikut di dalam RPL, itu desa sedang melakukan refleksi. Gitu. Dan refleksi itu mengabstraksi, kemudian itu dibimbing oleh kampus dengan abstraksi yang sudah cocok gitu ya. Kalau kampus abstraksinya kan ilmu pengetahuan. Kalau di desa kan praksisnya kan praktek. Nah begitu itu klop, maka peluang untuk nanti setelah lulus berkembang lebih jauh itu akan lebih tinggi gitu. Jadi kembali lagi bukan soal gelarnya, karena ini kalau orang-orang hebat dari desa yang masuk kampus juga pasti sudah tidak berpikir soal gelar, tapi kemudian soal kegunaan. Setelah sampai lulus kemudian dia akan bisa apa gitu. Kembali ke situ, Gus Koco dan kerabat desa sekalian. Jadi mungkin pertanyaan lanjutannya gini, Gus Ivan. Pertanyaan lanjutannya adalah ketika sejauh mana kemudian Kementerian Desa, Kementerian Pendidikan, kebudayaan khususnya untuk yang pendidikan tinggi itu kemudian membuat standarisasi, artinya kampus yang seperti apa, kemudian bagaimana standar memberikan ini identik dengan sekian SKS, mata kuliah apa dan seterusnya. Ini menjadi penting karena pengalaman saya, artinya bukan pengalaman, artinya perjalanan saya mendampingi teman-teman kepala desa, ada juga kesadaran pernah saya ketemu dengan beberapa kepala desa, kesadarannya bukan kesadaran keilmuan teman-teman kepala desa perangkat desa, tapi kesadarannya adalah kesadaran gelar. Jadi sempat saya ketemu dengan salah satu kepala desa dalam waktu 3 tahun selesai kita ketemu dalam waktu 3 tahun setelah itu dia sudah punya 3 gelar kesarjanaan. Sarjana ekonomi dia iya, sarjana hukum dia iya, sarjana ilmu pemerintahan dia juga iya. Jadi di nama belakang dia itu ada gelar 3 sarjana itu. Nah ketika saya tanya gimana ceritanya kamu punya SE, SH sama SIP, ya
ya dia cukup memberikan jawaban dengan tertawa ngakak pun saya sudah paham bahwa oh ini urusannya urusan gelar, bukan urusan keilmuan, karena ketika bicara keilmuan dan seterusnya mendiskusikan tentang kasus permasalahan hukum perundangan dan seterusnya, saya menangkap esensi keilmuannya masih belum dapat karena beberapa hal yang dasar pun tidak dikuasai. Ini mungkin jadi tantangan terbesar dari kampus dan juga pemerintah kira-kira, Prof. Yayan dan Gus Ivan ya. Sebetulnya begini, kalau dari sudut saya kira ya, silakan Prof. Ya, kalau dari sudut perguruan tinggi kan slotnya kan ada 3. Satu yang namanya pendidikan akademik, S1, S2, S3. Kedua pendidikan vokasional, D1, D2, D3, D4, dan kemudian pendidikan profesi. Memang kalau dibawa ke ranah akademik, saya kira yang dimaksud Gus Ivan tadi itu nggak ketemu. Karena di level praksis tadi itu. Ya. Maka yang paling ketemunya adalah jalur pendidikan vokasional. Ya. Disetarakan dengan S1, S2, S3, D1, D2, D3, D4, atau sarjana gitu. Cuman di sini kendalanya kadang-kadang kan nama gelarnya kan beda gitu loh. AMD sama SH, SE itu kan kurang kurang. Padahal dari sudut keterampilan yang dibutuhkan sebetulnya di jalur yang cocok itu ya diploma 1, 2, 3, 4 ya. Sampai dengan sarjana terapan tadi itu sangat cocok gitu loh. Atau jalur yang ketiga pendidikan profesi gitu. Yang saya tawarkan ke Kementerian Desa, sudah diskusi berkali-kali itu, pendamping desa itu harus menjadi jabatan profesional, ya. Maka harus mendapat pendidikan profesi. Pendidikan profesinya dengan RPL, ya, dengan RPL tadi itu, bukan dengan kuliah. Kalau dengan kuliah lama dengan RPL. Ya. Jadi kalau pendamping masyarakat bisa menggunakan jalur pendidikan profesi yang betul-betul kompetensi base-nya itu, kompetensi base itu. Ya. Kemudian yang perangkat-perangkat desa bisa dengan diploma, ya, atau S1 tapi fokusnya ke terapan gitu, ke terapan. Tuh, fokusnya ke terapan gitu, Bro. Sarjana terapan itu sudah sangat luar biasa itu, betul-betul terapan, ya. Sehingga tadi yang dirancang Gus Ivan itu mata kuliah itu tidak lagi nuansa akademis tapi nuansa terapan. Okay. Katakanlah terapannya itu 70%, akademisnya 30%, itu sudah sangat bagus sekali. Dan tadi kalau melihat mata-mata kuliah yang bisa dimunculkan itu di S2 PLS itu hampir 90% sama itu materinya dengan yang Gus Ivan rancang itu. Ada management program, ada pembangunan desa, macam-macam lah hampir sama itu. Jadi artinya apa? Artinya ini bisa dilakukan, ya. Bisa dilakukan, tinggal nanti uji cobanya dengan beberapa perguruan tinggi di kabupaten atau di provinsi yang akses tadi pesertanya itu yang desanya maju, BUMDesnya maju dan motivasinya tinggi lah, bisa itu. Itu kalau dari perguruan tinggi jawabannya akan begitu. Karena hanya ada jalur akademik, jalur profesi, dan jalur vokasional. Yang Gus Ivan tadi kan sebetulnya kan bahasa perguruan tinggi kan vokasional sebetulnya gitu. Yang bisa menjadi sarjana terapan. Bagus sekali nih gagasan Pak Menteri ini ya. Cuman ya tadi di satu sisi kita memunculkan sarjana, loh kok harus sarjana gitu loh kan, jadi kadang-kadang repot juga gitu loh. Counter opininya itu. Padahal sebetulnya dengan ya salah kita sendiri juga ya. Kalau kemudian gelar sarjana masih menjadi sesuatu yang bernilai itu secara budaya dan sosial, ya memang masyarakat kita juga begitu. Ya. Gus Koco kalau bisa memperjuangkan saya, Kanjeng Raden Tumenggung kan saya senang sekali itu. Kan ini saya takutnya kejadian seperti yang kemarin sempat beredar di media itu tentang bagaimana obral gelar dokter honoris causa kan gitu. Artinya jangan sampai kemudian ketika keinginan kita atau keinginan peningkatan kualitas
dari pemimpin lokal desa atau aparatur desa ini kemudian kita tidak hati-hati menjaga, malah menjadi media untuk kemudian sekedar yang penting dapat gelarnya bahwa ada standar-standar yang mungkin memang harus sangat rigid, atau mungkin seperti yang tadi Prof. Yayan sampaikan, ini menarik, ada tiga pendidikan akademis, vokasi, dan profesi. Nah, mungkin ini bagian yang perlu dicermati di sebelah mana kita harus memberikan penguatan. Mungkin kira-kira seperti itu karena waktu sudah di penghujung. Silakan Gus Ivan, closing statement-nya. Jadi Kementerian Desa itu akan turut serta di dalam proses RPL ini. Itu untuk jaminan bahwa, salah satu jaminan bahwa Kementerian Desa memang akan memastikan bahwa para perangkat desa, kades, pengurus BUMDes yang ingin tambah profesional, pendamping desa yang ingin meningkatkan kapasitas untuk pemberdayaan, itu memang kebutuhan bukan untuk gelar, tapi pada akhirnya untuk peningkatan kapasitas diri. Ya, jadi makanya usulan di Kementerian Desa itu tidak langsung dari desa ke perguruan tinggi, tapi Kementerian Desa juga akan ikut serta di dalamnya, sehingga Kementerian Desa akan ikut bertanggung jawab. Ya. Kalau istilah sekarang kan begini, kalau sesuatu itu tidak mungkin dijalankan, minimal harus ada yang bisa kita tunjuk gitu, ya, bahwa dia penanggung jawabnya kalau sampai gagal gitu. Jadi ini taruhan juga bagi Kementerian Desa, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Jadi Kementerian Desa menawarkan posisinya sebagai salah satu penanggung jawab bahwa ini memang untuk peningkatan kapasitas desa. Ini kalau kita lihat di YouTube kan seperti biasa, mulai dengan kekhawatiran soal gelar dan sebagainya itu. Tapi memang ada pengalaman Gus Koco yang tadi saya sampaikan. Ada memang pengalaman-pengalaman kampus yang menghargai desa seperti itu. Itu yang kita ambil. Gitu. Tentu saja ada pengalaman kampus yang hanya memberi gelar, tapi yang kita ambil adalah kampus yang seperti itu. Seperti UNJ tadi sudah sangat lebih jauh lebih siap daripada yang selama ini kita diskusikan di Jakarta kan. Berarti kita harus langsung bersambut dengan UNJ ini. Gitu Gus Koco. Oke, jadi setidaknya Kementerian Desa ibarat kata dalam tanda petik sebagai kuratornya lah. Oke, bahwa untuk kemudian dia layak untuk masuk ke pendidikan profesi, vokasi atau akademik, maka ada peran di Kementerian Desa, mungkin dalam hal ini Akademi Desa atau apapun itu, kita akan menjadi kurator bahwa oke, ini memang layak untuk kemudian mendapatkan apresiasi di level tertentu. Mungkin gitu ya Gus ya? Saya usul Pak Ivan sebentar. Pak Ivan segera dirumuskan tadi yang disampaikan Pak Ivan itu, minimal 3 universitas lah. Jangan sampai 1 universitas. Kalau 1 universitas nanti susu sebelanga rusak sama nilai setitik itu kan jadi repot ya. Gara-gara Nurdin Halid diangkat, jadi semua kena batunya itu ya. Iya. Satu itu betul. Gus Koco hanya melihat judulnya lagi. Nggak, karena kan satu UNJ boleh, 2 swasta yang sudah menggagas lama itu di Bogor apa di mana ya. Iya. Terus 3 siapalah dari ITS, apa Bu Agnes, apa jalan. Undip, apa siapalah 3 itu sudah untuk menyusun. Bagus sekali itu. Ya. Dan motornya Kementerian itu kan ada pada di Gus Ivan, jadi motornya bergerak cepat, ya Kementerian juga cepat itu bergeraknya. Itu siap, Prof. Oke, terima kasih. Jadi semua kekhawatiran yang ada dari teman-teman kerabat desa atau pemerhati desa itu adalah tantangan untuk kemudian bagaimana ini kita harus teman-teman di pengambil kebijakan ini memang harus lebih berhati-hati, harus lebih mencapai pada agenda utamanya akan seperti apa, karena apapun di semua perjalanan pasti ada para pihak yang kemudian akan numpang untuk sekedar oh ya agendanya seperti ini,
mungkin itu jadi kesempatan untuk seseorang mendapatkan gelar dan seterusnya. Itu bagian-bagian yang mungkin kita perlu cermati, tetapi yang jelas semangatnya adalah bagaimana mencerdaskan teman-teman kerabat desa, pejabat-pejabat desa, tokoh-tokoh lokal desa. Kira-kira itu yang kita bisa obrolkan di pagi ini. Luar biasa, terima kasih Mas Mustafa juga sudah memberikan responnya di channel YouTube kita. Jangan lupa kerabat desa, semua agenda diskusi kita tentang SDGs desa kita sudah kelompokkan dalam satu channel SDGs desa di YouTube untuk lebih memudahkan teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi tentang SDGs desa. Jadi like, subscribe di channel SDGs desa. Sampai di sini, salam berdiri sebaris, selupus kontrol baris, salam SDGs desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kita akan berjumpa setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.